Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandiawan Eka Rizkyolo dari FTKI kelas karyawan. Di sini saya ingin mempresentasikan, lebih tepatnya menyelesaikan vlog buat UTS teknik kompilasi. Ini soalnya itu kajian kembali modul 1 sampai 7 di web kuliah. Buatlah vlog yang sedang saya lakukan. Pada gambar berikut ini disesuaikan dengan jelas menggunakan vlog. Berikan deskripsi kompiler ininya untuk analisis leksikal dan tampilan interface-nya, analisis. Langsung saja di sini kita mulai teknik kompilasi. Fase kompilasi Dewan Garis Kulo. Nah, di sini pertama ada dua kelompok besar fase kompilasi, fase analisis dan sintesis ya. Nah, di sini tuh ada source program, Excel analyzer, syntax analyzer, terus ada semantic analyzer, intermediate kode generator, kode optimer, kode generator, ada simbol manager, error. Nah, yang coklat ini analisis partnya, sedangkan yang rada hijau ini sintesis partnya. Nah, terus ini case analysis, lexical analyzer itu apa sih? Pada compiler lexical analyzer bisa disebut juga sebagai scanner. Lexical analyzer adalah tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Terus syntax analyzer setelah tahapan lexical dan analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan syntax analyzer. Syntax analyzer atau biasa disebut parser ya. Terus semantic analyzer merupakan tahapan syntax analyzer. Selesai, berikutnya adalah tahapan semantic analyzer. Tahapan semantic analyzer merupakan tahapan yang penting karena merupakan pusat dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jembatan antara fase analisis dan fase sintesis pada compiler. Terus fase sintesis, nah ada intermediate kode generator. Intermediate code generator merupakan tahapan awal dari fase sintesis. Proses yang dilakukan pada tahapan ini menggenerator atau membangkitkan suatu kode berdasarkan parsing tree, lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk tree address code quadruplets atau triples. Terus kode optimizer itu setelah melakukan tahapan sebelumnya tadi, dia melakukan tahapan kode optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimis kode sehingga menjadi kode yang executable. Nah, terus ada kode generator. Nah, ini tahapan kode generator merupakan tahapan terakhir pada kompilasi. Tahapan ini akan dilakukan penentuan register untuk masing-masing variabel, lalu instruksi-instruksi dalam bentuk antara akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan akhirnya akan menghasilkan relocable machine code atau assembly code. Terus ada simbol table manager, itu sebuah struktur data dengan record untuk setiap identifier. Nah, dengan field untuk setiap atribut dari identifier tersebut. Terus error handler merupakan bagian dari compiler untuk menangani dan melaporkan jika ditemukan suatu error. Nah, terus ini fase kompilasi nih, ada program sumber, ini ada penganalisa atau scan, terus penganalisa sintak atau parser. Analisa ini analisa semantik, pembangkit kode antara pengelolaan kode, pengelolaan table,
penanganan kesalahan. Nah, program sumber merupakan rangkaian karakter berikut hal-hal yang dilakukan oleh setiap fase pada proses kompilasi terhadap program. Nah, pertama dari penganalisa leksikal. Pertama dari dia. Nah, analisa leksikal itu membaca program sumber karakter demi karakter sederet satu atau lebih karakter dikelompokkan menjadi satu kesatuan mengacu pada pola kesatuan kelompok karakter yang ditentukan dalam bahasa sumber kelompok. Nah, kelompok karakter yang dibentuk sebuah token di mana lexem untuk token tersebut. Jadi itu kalau analisa leksikal ya. Terus penganalisa sintaks. Terus sintaks analyzer. Nah, penganalisa sintaks itu memeriksa kesesuaian pola deretan token dengan aturan sintaks yang ditentukan dalam bahasa sumber. Deretan token yang tidak mengikuti aturan sintaks akan dilaporkan sebagai kesalahan sintaks. Jadi itu analisa sintaks. Nah, terus penganalisa semantik. Nah, analisa semantik itu memeriksa token dan ekspresi dari batasan-batasan yang ditetapkan. Batasan-batasan tersebut misalnya panjang maksimum, terus panjang maksimum token identifier adalah 8 karakter, terus panjang maksimum ekspresi tunggal 80 karakter, terus operasi aritmatika harus melibatkan operan-operan yang bertipe sama. Tuh, kayak gitu. Nah, terus analisa semantik juga menghasilkan suatu kode objek yang dapat dieksekusi dalam translasi sederhana, tetapi biasanya bentuk dari kode objek yang dapat dieksekusi ini merupakan bentuk internal dari final program eksekusi yang kemudian dimanipulasi oleh tahapan otomatis dari translor sebelum akhirnya kode eksekusi benar-benar dihasilkan. Nah, terus yang keempat ada intermediate kode, oke, atau pembangkit kode nih, pembangkit kode antara nih. Nah, pembangkit kode antara ini berdasarkan pohon persing. Jadi pohon persnya itu diterjemahkan oleh suatu penerjemah yang dinamakan penerjemah berdasarkan sintaks atau yang disebut sintaks directed translator. Hasil penerjemahan ini biasa merupakan perintah dari 3 alamat yang merupakan referensi program untuk suatu mesin abstrak. Nah, perintah 3 alamat biasanya dibentuk quadruples, triples, kayak gitu. Terus ekspresi dengan satu argumen dinyatakan dengan menetapkan organ-organ dengan strip dan dash. Nah, terus ada pengoptimalan kode. Apa sih pengoptimalan kode? Nah, pengoptimalan kode itu melakukan optimasi penghematan space dan waktu komputasi jika mungkin terhadap intermediate kode. Dilakukan juga pengeditasian suatu ekspresi yang sering terjadi sehingga pengulangan tidak perlu terjadi dan sebagainya. Nah, terakhir ada pembangkit kode. Nah, pembangkit kode itu membangkitkan kode-kode dalam bahasa target tertentu, misalnya bahasa mesin, kayak gitu. Nah, terus ini ada contoh compiler untuk menganalisanya. Ini contoh dari Java, ada public class, static, void, main. Di sini publiknya teridentifier. Nah, kayak stringnya itu dia jatuh keywordnya, identifiernya. Terus ada lagi di C++. Nah, ini RBS sih jadi di sini ketahuan yang identifier, delimiter, terus ada keyword, yang pakai checkrest. Nah, sistem console wait hello world